Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi statistik tentang pengertian hipotesis. Ada beberapa pengertian di sini. Yang pertama, hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau dugaan logis tentang keadaan populasi. Secara statistik, hipotesis menyatakan parameter populasi dari suatu variabel yang terdapat dalam populasi dan dihitung berdasarkan statistik sampel. Karena merupakan dugaan sementara atau asumsi dari suatu jawaban, maka hipotesis mungkin bisa benar, mungkin juga bisa tidak benar. Jadi ada kemungkinan bisa benar atau tidak benar. Tujuan pengujian hipotesis adalah kita ingin mendapatkan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan sampel yang kita miliki. Kesimpulan dari pengujian hipotesis secara statistik hanya berupa menerima atau menolak hipotesis dan tidak sampai membuktikan kebenaran hipotesis, karena statistika sama sekali tidak melakukan pembuktian. Jadi dalam hal ini, pada pengujian hipotesis bersifat menerima atau menolak, tidak sampai membuktikan. Contoh, bila kita ingin mengetahui pendapat mahasiswa tentang kelangkaan BBM dan menanyakan kepada seluruh mahasiswa dengan cara sensus, maka kita akan analisis deskriptif. Hal ini tidak perlu diuji hipotesis karena kita mengambil data pada seluruhnya mahasiswa. Berbeda dengan bila kita hanya mengambil sampel mahasiswa, maka ini perlu uji hipotesis untuk membuktikan jawaban dari sampel mewakili jawaban dari seluruh mahasiswa atau populasinya. Jadi kalau kita ambilkan sampel, maka kita butuhkan uji hipotesis untuk menunjukkan bahwa sampel tersebut mewakili dari populasi atau tidak. Sebelum menerima atau menolak sebuah hipotesis, seorang peneliti harus menguji keabsahan hipotesis tersebut untuk menentukan apakah hipotesis itu benar atau salah. Nah, di sini bisa kita gunakan lambang HO atau H0 dapat berisikan tanda kesamaan seperti sama dengan, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Bila mana H0 ini berisi tanda kesamaan yang jelas atau sama dengan, maka HA atau H hipotesis alternatif akan berisi tanda tidak sama. Jadi kebalikannya, jika HO berisi tanda sama dengan, maka HA atau hipotesis alternatif berisi tanda tidak sama dengan. Jika HO berisikan tanda ketidaksamaan yang lemah atau kurang dari atau sama dengan, maka HA atau H alternatif akan berisi tanda ketidaksamaan yang kuat, yaitu lebih dari. Begitu sebaliknya, jika HO berisi lebih dari atau sama dengan, maka HA akan berisi kurang dari.
Sebagai contoh rangkumannya di sini, jika HO menggunakan sama dengan, maka HA-nya menggunakan tanda tidak sama dengan, kebalikannya. Kemudian jika HO menggunakan kurang dari atau sama dengan, maka H alternatif yaitu lebih dari. Jika HO menggunakan lebih dari atau sama dengan, maka HA menggunakan tanda kurang dari. Jadi ini contoh hipotesis yang menggunakan tanda sama dengan, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Ada beberapa tipe hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, dan ini tidak membuat perbandingan atau hubungan. Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau HA selalu berpasangan. Bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu kalau HO ditolak, pasti HA diterima. Hipotesis statistik dinyatakan melalui simbol-simbol. Sebagai contoh, suatu perusahaan minuman, ini salah ketik ya, harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Dengan demikian, rumusan hipotesisnya adalah HO dengan mu kurang dari atau sama dengan 0,01 atau 1%, maka HA-nya mu lebih dari 0,01. Ingat, pada contoh ini kata kuncinya yaitu paling banyak. Maka kita gunakan di sini kurang dari atau sama dengan 1% atau 0,01. Karena paling banyak berarti paling tinggi yaitu 1%. Kemudian yang kedua, suatu bimbingan tes menyatakan bahwa murid yang dibimbing di lembaga itu paling sedikit, nah ini kata kunci, paling sedikit 90% dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Maka rumusan hipotesisnya adalah, kita lihat di sini, yaitu paling sedikit 90%. Maka HO-nya mu lebih dari atau sama dengan 0,9. Karena paling sedikit 90%, berarti 90% itu paling sedikit. Maka HA-nya atau alternatifnya yaitu kurang dari 0,9. Jadi kata kuncinya di sini yaitu paling sedikit. Kemudian seorang peneliti menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam. Maka di sini jelas lampu merek A yaitu sama dengan 450. Jadi dia tidak kurang, tidak lebih dari 450. Begitu juga untuk yang merek B. Sehingga hipotesisnya untuk lampu A, HO, mu sama dengan 450. Maka HA-nya atau tandingannya yaitu mu tidak sama dengan 450. Lampu B, HO, mu sama dengan 600 jam. Maka HA-nya kebalikannya tidak sama dengan 600 jam. Jadi jelas ada 3 contoh yang menunjukkan dia kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan sama dengan. Yang kedua,
Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh, apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Rumusan hipotesisnya, pertama, tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan lampu merek B. Yang kedua, daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Dan yang ketiga, daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Oke, jadi ini ada 3 rumusan hipotesis. Dan bisa kita tuliskan seperti ini. HO Mi1 sama dengan Mi2, maka HA-nya yaitu Mi1 tidak sama dengan Mi2. Hal ini disebut sebagai uji hipotesis dua pihak. Kedua, HO Mi1 lebih dari atau sama dengan Mi2 dan HA-nya Mi1 kurang dari Mi2. Hal ini disebut sebagai uji hipotesis satu pihak. Begitu juga untuk yang HO Mi1 kurang dari atau sama dengan Mi2 dan HA-nya Mi1 lebih dari Mi2. Ini juga dinamakan sebagai hipotesis satu pihak. Nanti kita bahas, ada hipotesis dua pihak, ada uji hipotesis yang satu pihak. Nanti ada pihak kiri dan pihak kanan. Yang ketiga, yaitu hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif atau hubungan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Rumus dan hipotesisnya adalah tidak ada hubungan antar gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Maka hipotesis statistiknya adalah ρ sama dengan 0 dan ρ tidak sama dengan 0 untuk HA-nya. Simbol ini menunjukkan kuatnya hubungan. Ada tipe-tipe kesalahan dalam melakukan pengujian hipotesis, yaitu ada 2 macam kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1, yaitu dalam keadaan menolak hipotesis atau HO yang seharusnya tidak ditolak. Jadi ini menolak hipotesis HO, tapi sebenarnya tidak ditolak. Atau HO ditolak, padahal HO ya benar. Nah, kesalahan ini disebut sebagai kesalahan alfa. Kesalahan tipe 2 yaitu tidak menolak hipotesis atau HO yang seharusnya ditolak, atau HO diterima padahal HO salah. Nah, kesalahan ini disebut sebagai kesalahan beta. Jadi ada 2 tipe kesalahan yang secara umum terkenal sebagai alfa dan beta. Nah, di sini ada prosedur pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ada 3 macam. Uji dua pihak, uji satu pihak yaitu pihak kanan, dan satunya yaitu pihak kiri. Untuk dapat memutuskan apakah HO ditolak atau diterima,
maka diperlukan kriteria tertentu dengan nilai tertentu baik dari hasil perhitungan maupun hasil dari tabel. Kedua hasil tersebut kita bandingkan. Dalam hal ini, dimisalkan menggunakan perhitungan T dengan menggunakan rumus T sehingga diperoleh T hitung. Kemudian dicari T tabelnya dari tabel T dengan alfa tertentu. Nilai T tabel dua pihak atau satu pihak dengan alfa tertentu diperoleh dengan melihat daftar atau tabel T. Jadi saya akan nanti buka kembali tabel T-nya. Sebelum mengadakan pengujian hipotesis, maka asumsi-asumsi yang berlaku hendaklah dipenuhi terlebih dahulu. Itu prosedur pengujian hipotesisnya. Nah, kemudian langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, tulis HA dan H0 atau HO dan HA dalam bentuk kalimat. Kemudian tulis HA dan HO dalam bentuk statistik. Kemudian yang ketiga, hitung. Bisa saya gunakan T hitung atau Z hitung. Salah satu tergantung dari sigma tak diketahui atau diketahui. Jika sigma tidak diketahui, maka T hitung kita gunakan rata-rata kurangi mu 0 rata-rata awal bagi S simpanan bakunya bagi akar N. Ini X bar itu rata-rata data yang ada, mu 0 rata-rata sekarang, S simpanan baku, N jumlah data sampel. Sekali lagi, untuk poin ketiga ini tidak harus menggunakan T hitung atau Z hitung. Ini saya contohkan perhitungannya menggunakan T hitung ataupun Z hitung. Jika sigma diketahui, maka Z hitungnya adalah X bar kurangi mu 0 bagi sigma per akar N, di mana X bar rata-rata data yang ada, mu 0 rata-rata sekarang, sigma simpangan baku, N jumlah data sampelnya. Setelah kita tentukan perhitungannya, kita tentukan taraf signifikansinya atau alfa. Nah, nilai alfa ini biasanya sudah diketahui pada soalnya. Kemudian setelah kita tentukan alfanya, kita cari nilai tabelnya, baik T tabel ataupun Z tabel ataupun yang lain. Dalam hal ini saya ambil misalkan cari T tabel dengan ketentuan alfa seperti pada langkah keempat ini atau yang diketahui. Kemudian untuk menentukan DK-nya atau derajat kebebasan atau degree of freedom, yaitu N banyak data dikurangi 1. Ini bisa menggunakan tabel T diperoleh tabel atau tabel Z diperoleh Z tabel atau perhitungan yang lain. Kemudian tentukan kriteria pengujiannya. Kita tentukan kriteria pengujiannya, kapan HO diterima dan kapan HO ditolak. Kemudian ketujuh, bandingkan T hitung dengan T tabel. Kalau kita gunakan T atau Z hitung dengan Z tabel. Kita lihat di sini antara T hitung dengan T tabel atau Z hitung dengan Z tabel, mana yang lebih besar nilainya. Nah, setelah kita tentukan kriterianya, baru kita buatkan kesimpulannya berdasarkan kalimat hipotesis di awal tadi. Oke, kita ke contoh uji dua pihak. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis nolnya atau HO berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Maka hipotesisnya di sini mu sama dengan mu 0, mu tidak sama dengan mu 0. Kriteria pengujiannya tadi pada langkah-langkahnya diminta kriteria pengujian.
T hitung di antara min T tabel sampai T tabelnya. Maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi kalau T hitung di sini posisinya, maka HO diterima dan HA ditolak. Kita bisa lihat tabel gambarnya di sini. Di sini ada daerah penerimaan HO. Di sini ada daerah penolakan HO. Ingat kemarin pada distribusi normal bahwa ini nilai mu-nya sama dengan 0, sigmanya sama dengan 1. Kita ke contoh. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga atau pelayan toko di Jakarta adalah 4 jam per hari. Berdasarkan sampel 31 orang yang diambil secara random terhadap pelayan toko yang diminta keterangan, masing-masing memberikan data sebagai berikut. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, sampai terakhir yaitu 3. Untuk menguji hipotesisnya, berdasarkan pertanyaan tersebut, maka kita tentukan terlebih dahulu HO dan HA-nya dalam bentuk kalimat. HO di sini berdasarkan dari masalah tadi yaitu daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari. HA-nya daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta bukan 4 jam per hari. Di sini bisa dituliskan sama dengan, ini bisa dituliskan sama dengan nantinya. Setelah kita tentukan kalimatnya, kita tentukan hipotesis dalam bentuk statistik. HO mu sama dengan 4 jam per hari. HA mu tidak sama dengan 4 jam per hari. Ini kita peroleh dari ciri-ciri soalnya tadi. Itu adalah dan bukan. Kita menghitung gunakan T hitung di sini saya. Diketahui N sama dengan 31, mu 0-nya 4 jam per hari. Kita cari rata-rata terlebih dahulu dengan rumus sigma XI dibagi dengan N. Kita peroleh hasilnya 4,645. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga cari nilai simpangan baku S-nya, dan di sini kita peroleh 1,81. Jadi sudah kita peroleh nilai rata-ratanya yaitu 4,645 dan nilai simpangan bakunya atau S-nya 1,81. Kita masukkan dalam rumus T hitung dan diperoleh hasil 1,98. Jadi ini hasil T hitungnya 1,98. Alfanya diketahui pada soal yaitu 5%. T tabelnya dengan alfanya 5%, DK-nya yaitu N-1 sehingga 31 kurang 1 sama 30. Dengan menggunakan uji dua pihak, maka diperoleh T tabel 2,042. Untuk membaca T tabel, saya kira sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita perhatikan untuk yang dua pihak dan satu pihak pada tabel dengan alfa 0,05 dan DK-nya yaitu 30, kita peroleh T tabelnya 2,042. Kriteria pengujiannya tadi yaitu bahwa T hitung di antara min T tabel sampai T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Ternyata 1,98 itu diantara min 2,04 sampai 2,04, sehingga H0 diterima. Karena HO diterima, kesimpulannya daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta yaitu 4 jam per hari diterima. Sebaliknya HA yang berbunyi daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta tidak sampai 4 jam per hari ditolak. Jadi begitu langkah-langkahnya dalam
menguji hipotesis. Kita lanjut di yang uji satu pihak untuk pihak kiri. Untuk langkah-langkah pengujiannya sama persis. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 atau O berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Ini kita dalam statistiknya yaitu μ0 lebih besar atau sama dengan μ1, HA-nya μ0 kurang dari μ1. Jadi ini ciri dari uji pihak kiri. Dengan kriteria, jika T hitung lebih dari atau sama dengan T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Kita lihat gambarnya. Di sini ada darah penerimaan HO dan darah penolakan HO pada uji pihak kiri. Sebagai contoh, satu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 400 jam. Berdasarkan pernyataan produsen tersebut, maka lembaga konsumen akan melakukan pengujian apakah daya tahan lampu itu betul 400 jam atau tidak. Sebab ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa lampu pijar merek laser tersebut cepat putus. Untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar tersebut, maka dilakukan penelitian melalui uji coba terhadap daya tahan 25 lampu yang diambil secara random. Dari uji coba diperoleh data tentang daya tahan 25 lampu sebagai berikut: 450, 390, 400 sampai data terakhir yaitu 400 juga di sini. Penyelesaiannya, kita menulis HO dan HA dalam bentuk kalimat terlebih dahulu. H0 atau HO-nya daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 400 jam. Alternatifnya, daya tahan lampu yang dibuat lebih kecil dari 400 jam. Maka dalam bentuk statistiknya yaitu HO μ0 lebih dari atau sama dengan 400 jam. HA-nya μ0 kurang dari 400 jam. Kita hitung dengan T hitung dengan diketahui N 25, μ0-nya 400 jam. Kita cari rata-rata terlebih dahulu. Kita peroleh hasilnya 366 dan S-nya 68,25. Kita masukkan dalam rumus T hitung, kita peroleh min 2,49. Kemudian alfanya diketahui yaitu 5%. Sekarang kita cari nilai tabelnya dengan alfa 5%, DK-nya 24. Maka kita lihat tabel, yaitu tabel T yang pihak kiri, atau yang uji satu pihak, karena pada tabel ada di dua pihak dan satu pihak. Maka diperoleh T tabel 1,711. Nah, di sini teman-teman silakan buka T tabel dan lihat nilai tabelnya. Kemudian kriteria pengujiannya yaitu T hitung lebih besar dari atau sama dengan T tabel, maka H0 atau HO diterima dan HA ditolak. Membandingkan T hitung dan T tabel, diperoleh tadi yaitu min 2,49 perhitungannya dan T tabelnya itu 1,711, sehingga jelas HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, pernyataan produsen lampu yang menyatakan bahwa daya tahan lampu pijar merek laser paling sedikit 400 jam ditolak dan daya tahan lampu lebih kecil dari 400 jam diterima. Jadi ingat di sini kriterianya menggunakan bahwa T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel. Kita lanjut uji satu pihak untuk pihak kanan, tadi pihak kiri. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 atau O-nya berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar.
Secara statistik dituliskan mu0 kurang dari atau sama dengan mu1, mu0 lebih dari mu1. Dengan kriteria pengujiannya bahwa T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Kita lihat di sini gambarnya. Di sini merupakan daerah penerimaan HO dan di sini merupakan daerah penolakan HO pada pihak kanan. Baik, kita ke contoh biar supaya lebih jelas. Karena terlihat ada kelesuan dalam perdagangan jeruk, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa kilogram jeruk yang dapat terjual oleh pedagang pada setiap hari. Berdasarkan pengamatan sepintas terhadap perdagangan jeruk, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa pedagang jeruk setiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumennya. Berdasarkan hipotesis tersebut, maka telah dilakukan pengumpulan data terhadap 20 pedagang jeruk. Pengambilan sampel 20 pedagang jeruk dilakukan secara random. Berikut data dari 20 pedagang yang sudah diambil, yaitu 98, 80, 120, sampai data terakhir yaitu 110. Kemudian penyelesaiannya sama, kita gunakan langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, kita tulis dalam bentuk kalimat. HO-nya pedagang jeruk setiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk pada konsumen. Sedangkan HA-nya pedagang jeruk setiap hari dapat menjual lebih dari 100 kg jeruk kepada konsumennya. Kemudian kita tulis dalam bentuk statistik. HO, mu0 kurang dari atau sama dengan 100 kg per hari. HA-nya mu0 lebih dari 100 kg per hari. Kita gunakan perhitungan dengan T hitung. N sama dengan 20 banyaknya data tadi. mu0-nya 100 kg per hari. Kemudian kita cari rata-rata terlebih dahulu. Kita peroleh 86,65 rata-ratanya. Kemudian kita cari simpangan bakunya atau S-nya, kita peroleh data hasilnya 15,83. Jadi nilai S-nya 15,83. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus T hitung. Kita peroleh min 3,77. Jadi hasil perhitungannya yaitu min 3,77. Kemudian kita tentukan taraf signifikansinya atau alfa. Pada soal yaitu 5%. Kemudian kita cari T tabelnya dengan alfa 5% dan DK-nya berarti 20 kurang 1, 19. Kita lihat alfanya, perhatikan pada tabel untuk yang satu pihak. Diperoleh tabel yaitu 1,729. Jadi silakan di sini teman-teman juga membuka tabel T dengan alfa 5% dan DK-nya 19. Kriteria pengujiannya yaitu T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, maka HO diterima. Karena di sini min 3,77 hasil T hitungnya kurang dari atau sama dengan T tabelnya 1,729, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, pedagang jeruk setiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumen adalah benar. Jadi itu prosedurnya atau langkah-langkahnya dari hipotesisnya. Untuk melihat T tabelnya, teman-teman bisa mencoba untuk membuka tabelnya kembali, tabel T, kemudian lihat alfanya, kemudian lihat untuk dua pihak atau satu pihak. Di sini saya akan coba sampaikan taraf signifikansi amatan. Jadi alfa disebut juga taraf signifikansi, taraf arti, taraf nyata, atau probability, taraf kesalahan, dan taraf kekeliruan. Taraf signifikansi dinyatakan dalam 2 atau 3 desimal atau dalam persentase. Lawan dari taraf signifikansi atau tanpa kesalahan ialah taraf kepercayaan. Jika taraf signifikansinya 5%, maka dengan kata lain dapat disebut bahwa taraf kepercayaannya yaitu 95% dan seterusnya. Jadi taraf kepercayaan itu taraf
tingkat kebenarannya. Kalau taraf signifikansi, tingkat kesalahannya. Dalam penelitian sosial, besarnya alfa biasanya diambil 5% atau 1%. Artinya, alfa sama dengan 0,1 ialah kira-kira 1 dari 100 kesimpulan akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Atau dengan kata lain, kira-kira 99% percaya bahwa kita telah membuat kesimpulan yang benar. Secara umum, kecenderungannya untuk penelitian dalam pendidikan akan menggunakan alfa, yaitu 5%. Baik teman-teman, saya kira itu materi hipotesis yang bisa saya sampaikan. Silakan jangan lupa klik like dan subscribe, dan beri masukan jikalau ada yang kurang tepat. Dan saya akan sangat menerima jika ada masukan atau tambahan dari teman-teman semua. Baik, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.